Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap kalian semua dalam kondisi baik-baik saja. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita membuat desain grafis menggunakan canva.com. Tentu saja, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah membuka browser lalu membuka situs canva.com ya. Ketik canva kemudian .com lalu masuk ke akunnya ya. Sudah pernah saya ajarkan dahulu. Jika ada yang lupa, Bapak ulangi lagi. Oke. Saya klik sign up with Google. Misalnya kita akan masuk menggunakan akun Gmail yang telah kita buat ya. Sesuai dengan akun Gmail kalian masing-masing masuknya. Oke. Misalnya saya pakai akun Murid Rahmaniah. Tunggu beberapa saat, kemudian setelah keluar tampilan dari canva.com, pekan lalu kita sudah belajar membuat desain kartu nama ya. Pilih template, kemudian pilih kartu nama ya. Di sini ada. Biasanya kartu nama digunakan untuk urusan bisnis atau usaha dalam rangka memperkenalkan diri kita kepada rekan bisnis atau klien kita atau rekanan kita gitu ya. Klik kartu nama, kemudian kita pilih kategorinya. Kartu nama dalam kategori di sini banyak sekali ya. Misalnya saya pilih pekan lalu pakai guru, kemudian kita pilih template-nya ya. Misalnya pekan lalu saya pilih yang ini. Nah, gunakan template ini, diklik ya, klik, kemudian tunggu beberapa saat sampai dia muncul ya. Pekan lalu saya juga sudah ajarkan kalian cara menghapus. Misalnya di sini ada dua template, bisa kita pilih salah satunya gitu ya, atau kalau mau pakai dua juga bisa. Ini bagian depannya, ini jadi bagian belakangnya. Tapi pekan lalu saya sudah ajarkan kalian cara menghapus salah satu template gitu ya. Misalnya disediakan dua, kita hapus satu, berarti kita klik dahulu template yang akan kita hapus, klik misalnya di sini, kemudian pilih hapus halaman yang gambarnya tong sampah ya. Oke. Setelah itu baru kita ganti-ganti tulisannya. Misalnya di sini langsung nama kita, kemudian pekerjaan, alamat kantor, dan seterusnya. Baik, misalkan saja saya sudah mengganti isi dari informasi yang ada di kartu nama ini seperti ini ya, nama, pekerjaan, alamat kantor, dan nomor HP serta email saya ya. Yang perlu kalian ingat saat kalian membuat isi dari kartu nama ini, jangan sampai tulisannya itu terlampau kecil. Dibuat tulisannya yang mudah untuk dibaca oleh si penerima kartu nama ini ya. Selanjutnya bagaimana seandainya kita ingin menambahkan halaman baru pada desain ini? Misalnya kita mau bikin dua desain di sini, misalnya yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua misalnya untuk kawan kita. Berarti di sini kalian klik tambah halaman, diklik ya. Oke, maka dia akan muncul halaman kosong seperti ini. Apakah halaman ini bisa diisi dengan template juga? Tentu saja. Nanti kalian tinggal ketik di bagian pencarian di sini, ketik misalnya kartu nama. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter. Ya, kita isi dengan template yang berbeda ya. Misalkan saja saya pilih desain template yang ini ya. Kemudian kita pilih lagi. Ada dua pilihan template, saya pilih yang ini, klik. Oke, selanjutnya sama seperti sebelumnya, tinggal diganti-ganti saja dari identitas dan bisa juga menambahkan
tulisan atau teks yang lainnya. Misalnya saya sudah ganti namanya menjadi Laudia Cynthia Bella, kemudian pekerjaannya artis sinetron. Sama seperti sebelum-sebelumnya, jika ingin mengganti jenis huruf, pertama diklik terlebih dahulu bagian yang akan diganti jenis hurufnya, kemudian pilih jenis hurufnya di bagian font. Kita pilih misalnya jenis huruf yang ini ya. Kalau kita ingin pindahkan misalnya tulisan ini ke atas, berarti tinggal digeser saja nanti ya. Diklik, kemudian nanti tinggal digeser. Nah, misalnya ke atas seperti ini ya. Agar nanti di bagian bawahnya masih cukup, bisa kita tambahkan misalnya untuk alamat kantor atau yang lainnya ya. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan di bagian bawah sini alamat dari Laudia Cynthia Bella, tapi tidak hanya sekedar tulisan, saya akan berikan simbol berupa misalnya gambar rumah gitu ya, untuk menunjukkan itu alamat rumah. Saya akan klik elemen, kemudian saya pilih di bagian atas, bagian pencarian, saya tulis home, misalnya rumah gitu ya, home. Oke, misalnya saya tambahkan gambar rumah yang ini ya. Oke, kita kecilkan nanti sebagai simbol saja di sini rumah ya. Kemudian nanti bisa diketikkan alamat rumahnya, misalnya menggunakan tambahkan subjudul ya, diatur posisinya terlebih dahulu, misalnya seperti ini. Oke, saya ganti tulisannya di sini menjadi misalnya alamat rumah ya, perumahan, misalnya perumahan. Sukma Jaya Permai misalnya gitu ya. Saya enter. Oke, kemudian blok C nomor 7 misalnya gitu ya, nomor 7. Oke, blok C nomor 7 Sukma Jaya Depok gitu ya. Kalau tulisannya terlalu besar bisa dikecilkan, diatur ukurannya misalnya jadi 6 gitu ya. Kemudian jenis paragrafnya ini kan masih center. Misalnya saya mau ubah jenis paragrafnya di sini ya. Paragrafnya supaya rata kiri atau di tengah atau rata kanan di sini ya. Misalnya seperti ini. Kemudian nomor telepon saya gunakan tadi elemen lagi, saya tulis di sini misalnya telepon. Oke, telepon pakai simbol yang ini saja ya, misalnya ya. Selanjutnya saya kecilkan. Oke, misal seperti ini ya. Selanjutnya sama seperti tadi, tambahkan teks, misalnya saya pakai yang ini. Nomor teleponnya misalnya tulis 0. Ya, misal ini ya. Misal nomor teleponnya sudah. Paragrafnya saya atur supaya rata sebelah kiri. Ya. Jika ingin ditebalkan, pilih yang B, bold gitu ya. Ini juga ditebalkan boleh. Kalau mau pakai alamat email atau Instagram boleh juga ya. Misalnya email, tulis di sini. Pakai elemen, kemudian tulis email di sini. Nah, ya. Maka akan muncul gambar kotak surat seperti ini. Misalnya saya pilih misalnya yang ini ya. Ya, diatur ukurannya misalnya di bagian bawah ya, sama seperti tadi, tambahkan juga judulnya ya.
atau tulisannya, bukan judul ya. Alamat emailnya misalnya laudia@gmail.com ya. Nah, tadi sama seperti tadi, diatur ukuran hurufnya, boleh juga ditebalkan ya. Oke. Kalian juga bisa mengatur dari warna hurufnya juga ya. Misalnya tidak suka hitam diganti dengan warna yang lain jadi warna kuning, misalnya seperti ini ya, boleh juga ya. Oke. Ya. Pekan lalu saya juga sudah ajarkan cara mengganti warna backgroundnya. Warna background bisa diganti di sini ya. Warna yang kalian suka, misalnya apa, warna hitam seperti ini, boleh ya. Ini supaya lebih terang diganti warna hurufnya menjadi warna putih misalnya ya, boleh. Oke, kalau kurang ke atas digeser ke atas boleh ya, seperti ini. Oke, selanjutnya misalnya ingin ditambahkan fotonya, bagaimana? Kalian tinggal unggah foto yang sudah ada di komputer, bisa di-download dari internet ya, di copy masukkan ke komputer, lalu kita unggah di sini ya, pilih unggah, kemudian pilih fotonya dari mana. Kita unggah dulu ya, klik unggah media, klik ya. Kemudian pilih perangkat. Oke, misalnya saya sudah mendownload fotonya dari internet, saya simpan di sini ya, misalnya. Kemudian ini nama filenya Laudia Cynthia Bella, open ya. Ya, gambar Laudia Cynthia Bellanya sudah muncul di sini. Selanjutnya tinggal kita klik saja gambar ini agar masuk ke dalam desain kartu nama kita. Klik ya. Oke, sudah muncul di sini. Kita atur posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya ingin letakkan di bawah sini gitu ya. Oke, kalau kurang besar dibesarkan, kalau terlalu besar dikecilkan. Ya, hari ini kita sudah membuat 2 buah desain ya. Seandainya kalian ingin membuatnya, misalnya satu untuk kalian, satu lagi untuk ayah kalian, kalian bisa membuatnya di rumah dengan lebih bagus lagi ya. Langkah terakhir tentu saja kita akan mendownload hasil desain ini ke dalam media penyimpanan kita di komputer ya. Dua-duanya sekaligus kita akan download. Klik tombol download yang panah ke bawah ini, kemudian pilih, misalnya di sini ada pilihan jenis filenya apa. Misalnya kita pakai jenis cetak PDF ya. Kalau pekan lalu kita pakai JPG, hari ini coba kalian gunakan jenis filenya cetak PDF ya. Kemudian seperti biasa, kalau di sini ada tulisan bayar dan unduh, kalian pilih yang di bawahnya ya, pilih tulisan yang di bawahnya, unduh draft dengan watermark. Tapi kalau tombol ini hanya berisi unduh saja, kalian tinggal klik tombol unduh itu ya. Tapi karena di sini bayar dan unduh, kalian jangan diklik, tapi klik tulisan yang di bawahnya, yaitu unduh draft dengan watermark gratis ya. Unduh draft dengan watermark gratis, diklik. Oke, prosesnya sedang berjalan. Kemudian jika menggunakan Mozilla Firefox akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalian pilih simpan berkas, lalu klik OK. Ya, prosesnya sudah berjalan dan sudah selesai. Ini foldernya kita buka. Nah, ini nama filenya. Agar tidak tertukar dengan yang lain, sebaiknya diubah. Misalnya diisi dengan nomor absen 11. Nah, ya, oke, catur. Oke, belakangnya dikasih misalnya
ya 2 kartu gitu ya, 2 kartu karena desainnya ada 2 kan tadi ya, nomor absen, nama, kemudian belakangnya kasih 2 kartu, enter ya. Kemudian saya buka dengan cara klik 2 kali. Oke. Nanti di sini akan terlihat ya, ada 2 buah kartu, zoomnya saya kecilkan. Oke, ada 2 kartu. Kartu pertama desain kartu nama untuk saya, yang kedua desain kartu nama untuk Claudia Cynthia Bella. Oke, silahkan kalian mencoba di rumah, dan Bapak harap saat PH nanti kalian sudah bisa membuatnya yang lebih bagus dari yang Bapak buat hari ini. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.